Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Jamaah Kampung Teladan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita seharusnya lah senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini, kesempatan ini kita masih diberikan umur panjang untuk bisa mengisi berbagai amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju kepada suatu alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan di dalam keterangan kitab Raudhatul Ulama, qila al-murad, apa yang dimaksudkan dengan as-saum bis-saum ini? Al-murad bis-saum qahru aduillah. Sesungguhnya salah satu tujuan menjalankan puasa ini adalah bagaimana kita mampu mengalahkan musuh-musuhnya Allah atau musuh-musuhnya hawa nafsu manusia ini. Fa inna wasilata syaitan, karena sesungguhnya perantaraan setan untuk menggoda manusia itu paling utama itu adalah bisyahwat, dengan syahwat. Maka oleh karena itu banyak sekali manusia yang hancur, siapapun juga, boleh jadi dia pejabat atau orang hebat atau orang kaya atau orang biasa, hancur binasa gara-gara dirinya tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya atau syahwatnya. Wa innamat tuqawwi syahwat, dan sesungguhnya yang bisa memperkuat syahwat itu adalah bil akli wasyurbi, yaitu dengan terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Fala yustafadu minas saum qahru aduillahi ta'ala wa qasri syahwat, maka seseorang tidak akan bisa mengambil manfaat atau faidah daripada menjalankan puasa untuk menghancurkan musuhnya Allah dan untuk memecahkan daripada syahwat itu illa bitadzlilin nafsi biqillatil aql, kecuali dengan merendahkan hawa nafsunya dengan menyedikitkan makan. Walidha ruwiya min wasyrati shaum, oleh karena itu diriwayatkan kenapa disyariatkan puasa ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Anallaha, pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala akbil fa akbala. Maka ketika Allah menciptakan akal, maka akal itu diperintahkan, akal menghadap ke sini. Maka akal itu menghadap kepada Allah. Summa qala adbir, kalau begitu akal silakan engkau mundur atau membelakangi. Maka kemudian akal ini bisa menerima, kemudian bisa membelakangi. Fa'adbara. Summa qala man anta wa man ana, maka ditanya, kamu ini siapa? Kamu ini siapa dan saya ini siapa? Jawabnya akal, qala al-aqlu anta rabbi wa ana abduk. Kamu, wahai engkau ya Allah adalah Tuhanku dan saya ini adalah hambamu. Ad-dhaif, yang sangat lemah. Faqala ta'ala ya akal ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, aku tidak menciptakan suatu ciptaan makhluk yang paling istimewa, paling mulia kecuali kamu, yaitu akal. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan akal ini. Akal ini adalah anugerah ciptaan Allah yang sangat istimewa, luar biasa yang diberikan kepada manusia. Yang manusia itu kalau dilihat dari sisi dari sisi fisik, manusia dengan binatang itu sama saja. Binatang butuh makan, manusia butuh makan. Binatang butuh minum, manusia butuh minum. Binatang butuh punya pasangan, manusia butuh pasangan. Binatang bisa marah, manusia juga bisa marah. Binatang bisa punya anak, manusia juga bisa punya anak. Binatang perlu istirahat, tidur, manusia juga butuh. Apa yang membedakan manusia dengan binatang? Kecuali akalnya, ma'asyiral muslimin. Jadi yang membedakan manusia dengan akal itu adalah karena manusia dianugerahkan akal, yang akal itu dirinya harusnya bisa diasah sedemikian rupa dan sehingga bisa membedakan mana hak dan mana batil.
Maka oleh karena itu manusia dengan punya akal yang ini, manusia seharusnya diasah sedemikian rupa, wabil khusus adalah disuruh untuk belajar ilmu. Wabil khusus untuk sebagai seorang muslim adalah thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi seseorang muslim dan muslimah untuk belajar ilmu agama. Jadi hadirin kewajiban bagi kita. Jadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim adalah belajar ilmu agama. Ini kewajiban buat kita. Karena rohnya Islam, hadirin, rohnya Islam itu ada pada ilmu. Rohnya Islam ada pada ilmu. Bahkan Rasulullah punya pewaris di dalam masalah ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu menjadi pewaris para nabi. Sehingga kalau kita ingin tahu sesungguhnya hakikatnya Islam ini, kita harus belajar kepada ulama. Jadi kita harus tahu, punya guru, punya mursyid, punya kiai yang bisa membimbing diri kita. Kita ini, masya Allah, masyaallah muslimin, pentingnya harus belajar ilmu agama. Pentingnya belajar ilmu agama. Jadi rohnya Islam ada pada ilmu. Rohnya Islam ada pada ilmu. Dan kita kalau ingin belajar tentang ilmu harus tahu gurunya. Masyaallah muslimin, sekarang ini mohon maaf. Jadi kalau kita ingin tahu, kalau kita ingin berguru, masyaallah muslimin, kepada siapa putra putri kita suruh berguru, kepada siapa putra putri kita harus ngaji, maka kita harus tahu gurunya itu punya guru apa tidak. Kebanyakan sekarang banyak ustaz yang terkenal hebat, terkenal, tapi tidak terkenal kiainya. Dia itu muridnya siapa? Berbeda dengan ulama-ulama dahulu. Begitu kita menyebutkan ulama si A, itu kita tahu, oh dia itu muridnya si Anu. Kita berbicara tentang Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Begitu Imam Malik, begitu kita lanjut. Sekarang ini banyak rancu ketika banyak orang bisa saja berpenampilan ustadz, bisa saja berpenampilan ahli agama, tapi dirinya tidak punya guru yang senantiasa membimbing dirinya atau yang diakui terus menerus keguruannya. Hadirin, maka ini penting sekali diri kita. Ayo belajar ilmu agama. Putra putri kita suruh belajar ilmu agama. Punya kiai yang kiainya punya kiai yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Jangan sampai kiai kamu siapa? Kiai saya ustadz saya si A. Guru kamu siapa? Google. Gurunya kamu siapa? Internet. Wah, kacau begini. Nah, gurunya nanti mungkotek sampai di internet, mungkotek di Google. Masya Allah. Harus belajar kepada seorang ulama yang punya mursyid, yang punya pembimbing, guru yang punya sanad sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini menjadi pewaris para nabi. Hadirin, jadi kalau kita ingin tahu pewarisnya nabi itu siapa? Ulama. Warisnya nabi itu siapa? Ulama. Yang paling dekat siapa nabi? Ya pewarisnya. Siapa itu? Ulama. Al ulama warasatul. Kenapa kita penting sekali untuk belajar masalah ini? Karena kita dianugerahkan akal. Dan apalagi Rasulullah bersabda yang artinya tidaklah seseorang berjumpa dengan Allah dengan suatu perjumpaan yang paling dimurka oleh Allah. Hadirin Masya Allah, tidak ada perjumpaan seseorang, tidak ada pertemuan seseorang, orang itu nanti berjumpa dengan Allah dengan suatu pertemuan yang paling dibenci oleh Allah, kecuali membiarkan keluarganya bodoh masalah agama. Ini hadis Nabi nih hadirin. Jadi kalau bapak-bapak mohon maaf kelihatannya rajin ke masjid, tapi anak-anaknya tidak ada yang pinter ngaji, anak-anaknya hanya rajin main Facebookan, ya, main HP-an saja, atau main maksiat saja, main pacaran saja. Hati-hati, bapak akan berjumpa dengan Allah dengan suatu perjumpaan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan keturunan bapak-bapak menjadi orang yang bodoh, tidak belajar ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Jadi Allah menciptakan yang paling utama, yang istimewa itu adalah akal. Qala Allah ta'ala ya akal summa khalaqallahu ta'ala an-nafs. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hawa nafsu. Faqala lah aqbili. Maka diperintahkan, hawa nafsu, menghadap kamu kepadaku. Ini nafsu diam saja, tidak mau menjawab sama Allah dan tidak bergerak.
semua apa ini? Falam tajib qala man anta wa man ana qala ya. Siapa kamu dan siapa ana? Qala ana jawabnya nafsu. Jawab nafsu. Siapa kamu dan siapa saya? Jawabnya nafsu. Saya, kamu. Ya Allah. Ini padahal Allah yang bersabda, saya, ente bahasanya. Saya, kamu. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ini nafsu. Fa'azzabaha, maka kemudian Allah menyiksa hawa nafsu itu, dimasukkan di neraka jahanam selama 100 tahun. Jahannam mi'ata sanah. Setelah 100 tahun Allah mengeluarkan hawa nafsu tadi, maka dijawab lagi, siapa kamu dan siapa saya? Allah SWT, siapa kamu, siapa saya? Fa'ajabtuhu ka'al kawal. Maka jawabnya seperti apa? Saya, kamu, gue, ente. Ya Allah subhanallah, hawa nafsu ini kurang ajar. Terus fa'ajabtuhu ka'al awal summa ja'ala finaril ju'. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan hawa nafsu ini kepada hawa nafsu, kepada api kelaparan. Mi'ata sanah dengan 100 tahun. Fasa'ala, maka kemudian ditanya hawa nafsu tadi, siapa kamu dan siapa saya? Jawabnya fa'aqarrat bi annaha al-abdu wa ana rabb. Baru mengakui, saya ini hamba ya Allah, dan engkau adalah Allah, engkau adalah wa anta rabb, dan engkau adalah maha Allah Subhanahu wa taala. Fa'aujaballah, maka oleh karena itu Allah mewajibkan, kemudian Allah mewajibkan puasa ini bisa mendirikan. Jadi hawa nafsu ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak dikendalikan oleh berpuasa, itu bergelora di dalam diri kita. Di dalam gelora diri kita, nafsu di dalam diri kita itu luar biasa, yang bisa menghancurkan diri kita. Hawa nafsu itu macam-macam. Hawa nafsu itu kalau sudah terlalu cinta jabatan, bagaimana dirinya bisa mendapatkan jabatan? Bagaimana halal haram, pokoknya ditempuh saja. Nah, ini hawa nafsu. Kalau dirinya lagi senang masalah harta benda, cinta dunia, maka pikirannya duit saja. Masalah ibadah, masalah anak bodoh, segala macam nomor 2. Yang penting pikirannya, obsesinya, motivasi hidupnya hanya fulus, uang saja. Matanya itu yang ada adalah uang saja, kemana-mana uang saja. Ini kalau orang sudah seperti ini susah untuk menjadikan keluarga, di anak-anaknya menjadi orang-orang ahli ibadah, susah. Karena orang tuanya pikirannya hanya fulus saja, hanya uang saja pikirannya, segala macam itu matre, ya. Maka oleh karena itu kita diwajibkan dengan berpuasa ini supaya mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang paling berat, musuh terbesar diri kita itu adalah hawa nafsu. Yang lain tidak ada. Hawa nafsu yang menggerogoti iman kita itu hawa nafsu. Karena ingin sombong, takabur, itu nafsu. Maka puasa ini salah satu terapinya. Puasa ini harus betul-betul harus kita bisa menterapi diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu diterangkan kenapa hikmahnya puasa 30 hari ini. Nah, anna abana Adam, sesungguhnya Nabiullah Adam alaihissalam lama akala fil jannah minas sajarah, ketika mencicipi pohon yang ada di surga yang dilarang itu, kemudian masih tersisa apa itu pengaruhnya itu selama 30 hari. Selama 30. Falamata bilal ta'ala amara bisaum salasina. Maka ketika Nabi Adam itu taubat, maka diperintahkan oleh Allah puasa selama 30 hari siang malam. Jadi Nabi Adam itu puasa karena mentaubati yang perkara yang masuk di dalam dirinya, apa itu karena buah khuldi itu, maka kemudian puasa selama 30 hari siang malam. Jadi selama 1 bulan full siang malam, bukan siang saja. Itu baru apa itu pengaruh negatif daripada makanan itu baru hilang. Nah, kita ini sebagai umat Muhammad hanya diwajibkan di waktu siang saja. Ini adalah anugerah buat kita. Seharusnya kalau kita mau jadi kalau kita makan haram itu pengaruhnya itu wakil, kalau sekarang ada 40 hari, ada 30 hari. Jadi kita makan haram, makan subat itu 30 hari. 30 hari masuk di dalam diri kita. Ya, seharusnya kita puasa. Makanan kita kalau mamanya haram atau dari korupsi, hati-hati. Makanya susah untuk diajak ibadah karena makanannya ada yang haram. Inilah diantara ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hukian majusan. Diriwayatkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang majusi. Ada seorang majusi itu orang penyembah api.
Ini dia punya anak. Dia punya anak itu waktu puasa itu makan minum di tengah pasar. Makan minum. Kemudian bapaknya marah. Kenapa kamu tidak dipukul anak ini? Kenapa kamu tidak menghormati? Ini hari mulianya, hari kemuliaannya umat Islam. Kenapa kamu makan minum di tengah umum seperti ini? Kamu tidak menghargai orang Islam. Maka setelah dia meninggal dunia, ada seorang waliullah, orang Majusi tadi ternyata di alam barzah mendapatkan istimewa, mendapatkan tempat istana yang mewah. Terus saya, bukankah kamu orang Majusi? Betul. Kenapa kamu bisa mendapatkan ampunan, mendapatkan tempat yang istimewa seperti ini? Ini adalah sebab aku senantiasa memuliakan hari besarnya umat Islam puasa. Saya tidak pernah makan minum. Bahkan saya pernah menghajar anak saya karena makan minum di tempat umum karena tidak menghargai umat Islam. Maka hadirin, gara-gara menghargai umat Islam saja, puasanya umat Islam orang Majusi bisa diampuni oleh Allah. Maka oleh karena itu kalau kita umat Islam menghargai, menghormati kemuliaan Ramadan ini, insya Allah sangat-sangat dimungkinkan untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu. Tapi betapa sangat celakanya diri kita kalau ngakunya umat Islam, KTP-nya Islam, tapi justru makan minum di tempat umum, tidak menghargai umat Islam yang sedang berpuasa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada masalah ilmu. Jadi di dalam syair itu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudan. Semua amal yang tidak didasari dengan ilmu maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu pentingnya ilmu masalah toharoh, masalah caranya bersuci. Bagaimana kita cara bersuci? Syarat sah salat kita itu harus tahu syarat sahnya wudu, syarat sahnya toharoh, istinja, ya, syarat sahnya toharoh bersuci. Kalau kita ini kelihatannya mungkin kita sudah merasa suci, tapi kalau kaki kita menginjak di lantai yang ada najisnya, maka kalau najis kaki kita tidak sah sholat kita. Maka oleh karena itu penting. Zaman Rasulullah pernah melewati suatu kuburan, maka kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah sedih, terus ditanya, ada apa ya Rasulullah? Ini orang dalam kubur ini disiksa oleh Allah. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian aku berdoa, aku tancapkan pelepah kurma di atasnya. Selama pelepah kurma itu masih basah, maka bacaan tasbihnya diberikan orang ahli kubur. Kenapa ya Rasulullah? Dia itu meremehkan masalah najisnya kencing. Dia itu meremehkan masalah najisnya kencing, sehingga dirinya merasa suci, sholat, ibadah, tapi ternyata dia tidak sah. Karena apa? Tidak memperhatikan najisnya kencing. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jaga masalah najis itu. Biasanya kalau ada masjid-masjid yang tahu dari kamar mandi itu nanti ada penetralisir tempat air yang kalau dia melewati di situ airnya yang cukup banyak, maka kemudian bisa menjadi suci. Tapi kalau tidak dari kamar mandi, tidak ada penetralnya, jangan-jangan kalau kamar mandinya harus dijaga, dikasih sendal supaya apa? Dia keluar dari telapak sendalnya itu menjadi suci. Maka ini hal-hal yang semacam ini penting, dan ini pentingnya ilmu, Barangkali demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya apalagi pelajar ilmu agama di dalam bulan suci Ramadan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa mau hadir majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan, setiap telapak kakinya yang ia melangkah maka seperti dirinya ibadah 1 tahun full, ya 1 tahun full yang disertai oleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilmi salakallahu tariqan il jannah. Barang siapa orang yang dianugerahkan bisa mau berjalan untuk belajar ilmu agama, maka hakikatnya dirinya telah berjalan menuju kepada surga. Wa Nabi Dzar qala alaihi salatu wasallam, Abu Dzar li antaqdu fata'lamu min kitabillah khairun laka min an tusalli mi'ata rakaah. Ya Abu Dzar, agar supaya engkau berangkat untuk belajar dari kitabnya Allah, belajar Al-Qur'an, belajar tafsir Al-Qur'an, itu lebih baik kamu ngaji di depan guru kamu seperti itu, lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Jadi 100 rakaat dibandingkan ilmu, diutamakan ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min ilmi liyu'alliman nas. Barang siapa belajar ilmu agama agar supaya dirinya bisa mengajarkan kepada manusia yang lain, maka dirinya diberikan pahala seperti mendapatkan pahala 70 para nabi-nabi.
Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jalasa 'indal alim sa'atain aw kala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masa'ahu khatwatain atallahu jannatain kullu jannatin mislu dunya marratain. Barang siapa mau duduk di hadapan seorang alim 1-2 jam saja, atau makan bersamanya 2 suapan saja, atau mendengar 2 kalimah saja dari orang alim, atau berjalan bersama orang alim khatwatain 2 langkah, maka dirinya diberikan 2 pahala seperti mendapatkan 2 surga. Kulla jannatin, 2 kota dari surga, jamislu dunya marratain, yang luasnya seperti dunia 2 kali lipat. 2 kali lipat. Inilah keistimewaan orang mau belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan diri kita, wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan, kita mau meningkatkan kualitas ilmu agama. Ayo kita belajar ngaji kepada seorang ulama, putra-putra kita, putra-putri kita suruh ngaji, sebab tiada perjumpaan kepada Allah yang lebih dimurka kecuali membiarkan keluarganya bodoh masalah agama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.